Yang terakhir, karena inilah inti daripada al-mujahadah, yaitu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. kita harus bersungguh-sungguh untuk terus memperbaiki diri kita. Kita harus merasakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak berartinya kita di hadapan Allah kecuali dengan amal-amal kita. Ya, kecuali semuanya dengan amal kita. Ya, maka di sini kita penting dan perlu untuk memperbaiki, mengevaluasi dan memperbaiki diri kita hari demi hari, supaya apa yang kita dapatkan hari demi hari itu adalah kebaikan dan akan Allah balas dengan balasan yang lebih besar. Ya, ini bab terakhir daripada bab mujahadah. Kita akan masuk ke bab yang ke-12, yaitu babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Anjuran untuk menambah kebaikan di penghujung umur. Nah, ini ada kaitannya nih. Hadis terakhir daripada bab mujahadah dengan pembahasan di bab yang ke-12 ini daripada kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi seperti biasa mengawali bab itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bab anjuran untuk menambah kebaikan di penghujung umur. Al-Imam An-Nawawi mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Surah Fatir surah 35 ayat 37. Ya, mas sekalian dirahmati Allah, di dalam ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir perkataan para ulama, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Apa yang dimaksud dengan memanjangkan umur di sini? Berapa angka umur yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah, kata Ibnu Abbas, awalam nu'ammirkum sittina sanah. Ya, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah berumur 60 tahun. Ya, berumur 60 tahun. Ya. Jadi bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai umur 60? Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah arba'ina sanah. Ya. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai umur 40 tahun? Ya. Ini rata-rata kita sudah sampai di umur 40. Kalau 60 mungkin baru beberapa orang aja. Pak Khairul udah 60 belum? 61. Ya. Pak Haji? Sama. Ya, baik. Di sini sudah ada yang 60 dan kita rata-rata sudah masuk 40. Ya. Pendapat yang kedua adalah samania asyratas sana, 18 tahun. Ya, bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai umur 18 tahun? Ya. Ini pendapat yang keempat adalah
sampai bulu, sampai umur balik. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai umur balik? Setelah itu Allah berfirman, waja'akumun nazir, dan juga telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa yang dimaksud dengan pemberi peringatan? Ada beberapa tafsiran. Yang pertama, telah datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW yang memberikan peringatan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memberikan peringatan sampai akhir zaman. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan peringatan adalah asyaib, uban. Uban yang mulai muncul di kepala kita, di janggut kita, ini adalah nazir. Ini memberikan peringatan kepada kita. Ya, walaupun uban ini adalah cahaya nanti bagi orang-orang beriman di akhirat, uban ini akan menjadi cahaya, tapi salah satu fungsi uban itu juga adalah pemberi peringatan. Ya. Jadi jamaah sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat umur kita. Saya sudah berumur 18, saya sudah berumur 40 tahun, dan saya sudah masuk ke umur 60 tahun, dan telah datang kepada saya peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga uban yang sudah mulai muncul di rambut dan di janggut kita. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab tentang perlunya perhatian kita untuk menambah kebaikan di akhir umur ini, karena sesungguhnya umur kita itu ditentukan di ujung. Maka kita harus berhati-hati. Bukan cuma umur sudah tua, termasuk yang muda-muda juga. Karena yang namanya meninggal tidak mengenal umur. Meninggal itu tidak mengenal umur. Walaupun yang tua lebih berpotensial untuk meninggal lebih awal, tapi banyak juga yang muda meninggal lebih dulu daripada yang tua. Karena yang namanya maut atau kematian, sekali lagi saya katakan, bukan nomor urut tapi nomor cabut. Ya. Maut itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Betapa banyak anak yang meninggal lebih awal daripada orang tuanya. Betapa banyak orang yang meninggal padahal dia lebih sehat daripada yang lainnya. Ya. Maka itu yang menjadi inti kita adalah ujung daripada umur kita. Maka kita harus mewaspadainya. Ya. Maka itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik itu adalah umur yang terakhir, dan amalku yang terbaik adalah amal yang terakhir, dan jadikanlah hari yang terbaik untukku adalah hari ketika berjumpa denganmu. Jadi kita ingin ketika berjumpa dengan Allah itu dalam kondisi amal kita yang terbaik. Ya. Kita ingin umur kita ditutup dengan amalan yang terbaik. Kita ingin amal kita yang terakhir adalah amal yang terbaik. Maka itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya kita mengingat umur yang sudah kita lewati. Ya. Jadi umur 18 tahun, umur 40 tahun, umur 60 tahun, ini adalah angka-angka yang disebut oleh para ulama yang merupakan umur-umur yang perlu kita perhatikan. Bagi kita yang sudah lewat 18, sudah lewat 40, maka terus mewaspadainya. Terutama apalagi yang sudah masuk ke 60 tahun. Ya. Maka itu di hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di hadis yang pertama daripada bab ini adalah hadis yang berbicara tentang umur 60 tahun. Ya, kita masuk kepada hadisnya.
Wa ammal hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Qala al ulama lam yatruk lahu udran idza amhalahu hadhihi al muddah yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghaya fil udhri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberikan uzur. Allah tidak memberikan uzur orang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Rawahul Bukhari. Apa yang dimaksud dengan Allah tidak memberikan uzur? Ya. Maknanya adalah ketika seseorang Allah berikan umur sampai 60 tahun, maka sesungguhnya sempurnalah hujah Allah kepada dia. Sempurnalah alasan Allah kepada dia. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan ketaatan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menutup hidupnya dengan kebaikan. Ya, karena orang ketika dikasih umur sampai 60 tahun, berarti dia sudah mendapatkan waktu yang sangat panjang untuk mempelajari agama Allah, untuk memahami agama Allah. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia tinggal di negeri Islam yang dimana nilai-nilai Islam dan ajaran Islam begitu sangat menyebar, berada di berbagai tempat, ya, dimanapun dia bisa belajar. Di masjid dia bisa belajar, di lembaga pendidikan dia bisa belajar, ketemu ustadz untuk belajar secara private pun bisa dia lakukan. Banyak kesempatan, ya. Maka tidak ada alasan lagi ketika seseorang sudah berumur 60 tahun, ya. Maka kalau seandainya dia merasa masih kurang dari sisi pemahaman tentang ibadah, dia harus segera untuk menyempurnakannya. Contoh, masalah wudu, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji. Ini kan ibadah-ibadah pokok. Jangan sampai di rukun Islam dan di rukun iman yang merupakan ajaran pokok daripada agama kita, kita sudah berumur 60 tahun, masih ada yang kita belum pahami, segera kita sempurnakan. Supaya nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada hujah lagi. Kita sudah sempurnakan kewajiban kita yang pokok-pokok. Ya. Maka dalam mempelajari agama Islam, jamaah sekalian, sempurnakan dulu pengetahuan kita tentang yang pokok-pokok ini. Rukun Islam dan rukun iman. Karena ini yang menjadi pokok dari cara kita beribadah kepada Allah. Pokok daripada cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita dalami perkara yang menjadi kegiatan harian kita. Apa contohnya? Kalau kita sehari-hari sebagai seorang pedagang, kita harus tahu fikih cara berdagang, berjual beli, adab-adabnya dan sebagainya. Kalau kita seorang pegawai, kita juga harus mempelajari ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pegawai. Bagi kita para ayah, kita juga harus tahu bagaimana mendidik anak-anak yang baik. Bagi kita para ibu, kita juga harus memiliki ilmu bagaimana mendidik anak-anak kita dengan baik. Maka ilmu yang terkait dengan hal-hal yang menjadi perkara pokok dalam kehidupan kita, itu harus menjadi hal yang harus kita kedepankan. Supaya ketika umur kita sampai 60 tahun, itu kewajiban kita kepada Allah selesai, ya. Kewajiban kita kepada amal-amal pokok yang sehari-hari kita lakukan di dunia juga selesai. Ya. Karena umur ini sangat cukup bagi kita
untuk mempelajari semua itu. Tinggal mau atau tidak. Ya, disitulah yang akan menjadi penentu kita nanti dalam melakukan satu amal. Ya. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita panca indera. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pemahaman. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para rasulnya. Allah juga telah menurunkan kitab-kitabnya. Allah juga sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mengerti tentang agamanya. Kalau semua itu kita sudah dapatkan, tapi ternyata sepanjang umur itu kita masih belum manfaatkan, maka nanti akan ditanya sama Allah. Nggak ada alasan bagi orang yang sudah berumur 60 tahun. Ya, ini evaluasi bagi kita semua. Ya, bagi kita yang belum umur 60, kita jadikan ini sebagai nasihat untuk kita terus memperbaiki diri. Bagi kita yang sudah 60, ya bagi kita yang sudah 60, kita terus memperbaiki diri. Karena umur ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku antara 60 70. Kemarin yang baru meninggal mantan menteri berapa umurnya? Yang meninggal mendadak di mobilnya. Ada yang ingat gak? Siapa mantan menteri itu? Ferry Mursidan Baldan. Ya. Berapa umurnya, Pak? Kalau nggak salah baru 61 tahun. Ya. Kalau yang sudah lewat dari 63 itu kan sudah melewati umur Nabi Muhammad SAW. Itu bonusnya udah banyak. Ya, ayah anda kita nih udah 70 ya. Udah banyak bonusnya. Ya, maka ini yang menjadi perhatian kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi, menurunkan Al-Qur'an, menurunkan berbagai macam keterangan kepada kita, ini sebagai hujjah, sebagai alasan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, apakah kita sudah menggunakan seluruh waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini yang menjadi poinnya, ya, bagaimana kita manfaatkan umur kita. Kita bersyukur masjid-masjid yang ada di Batam ini pun memfasilitasi kita untuk belajar. Ya, sampai belajar bahasa Arab pun difasilitasi. Ya, yang harus kita manfaatkan untuk mengisi waktu-waktu kita agar apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita ketahui bisa kita ketahui, terutama ilmu yang menjadi pokok-pokok ajaran agama kita dan ilmu Al-Quran. Ya. Baik jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Diskusikan, silakan. Syuruk kita jam berapa? 5 berapa? Pak Yun, jelas. Ini nggak ada Pak Lurah nih, nggak ada yang nanya nih. Biasa yang nanya Pak Lurah ya. Hadis berikutnya agak panjang karena terkait dengan dialog antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan saja di sini pembahasan kita, bahwa pentingnya kita terus menambah amal kita, menambah ilmu kita seiring dengan bertambahnya umur kita. Ini menjadi sebuah kewajiban yang pokok, karena waktu kita ini semakin hari terasa semakin cepat. Kita kan rasakan nih, kayaknya baru kemarin kita ngaji di sini Jumatan, sekarang sudah Jumatan lagi, ya kan? Kayaknya baru kemarin kita awal bulan, sekarang sudah awal bulan lagi. Ya, ini udah Desember, sudah masuk akhir tahun. Ya, beberapa hari lagi kita akan masuk awal tahun 2023. Begitulah waktu bergulir dengan begitu sangat cepat.
yang seharusnya kita iringi juga dengan kecepatan amal soleh kita. Tadi pentingnya kita mengevaluasi diri kita hari demi hari untuk terus kita perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk terus mengevaluasi diri kita, memperbaikinya dan menjadi orang-orang yang mampu menutup hidupnya dan umurnya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa la faminkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.